Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan pada sore hari ini. Jadi karena kalau malam mungkin pada sibuk dengan tarwih, dengan kegiatan yang lain, saya coba sore. Siapa tahu pada bisa. Jadi saya perlu sampaikan beberapa hal. Satu, terkait dengan isian. Terkait dengan isian, nah ini sangat jelas terlihat bahwa kawan-kawan ini tidak teliti untuk membaca perintah atau tidak teliti membaca informasi, dan pengisiannya saya masih temukan beberapa yang bermasalah. Di situ sudah disebutkan bahwa penulisan nomor nggak pakai kosong, masih banyak yang pakai kosong. Kemudian menulis nomor handphonenya lebih dari satu. Kemudian ada yang menulis dengan pakai tanda minus. Jadi kalau nomor handphone itu ya nggak usah pakai tanda minus, ya 85 berapa dan seterusnya, udah gitu aja. Itu satu. Yang kedua, penulisan ketika ditanya adalah kabupaten tempat lokasinya, itu kita sudah jelas di situ kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat di situ pertanyaannya sudah sangat jelas bahwa yang ditanyakan adalah lokasi tugas. Jadi lokasi tugas itu ya tinggal disebutkan aja kabupaten mana, dan di situ sudah jelas langsung nama kabupaten. Jadi nggak perlu di depannya ditulis kabupaten. Kira-kira seperti itu. Kita temukan banyak sekali yang kemudian masih menulis kabupaten, ada lagi yang menulis kabupaten sampai kecamatan, ada yang menulis kabupaten, kecamatan, dan juga desa, bahkan desanya lebih dari satu. Jadi itu yang kemudian kadang-kadang saya berpikir, ini kawan-kawan ini sebenarnya mencermati apa enggak sih tulisan-tulisan yang ada di situ. Nah kemudian ketika yang bagian terakhir kita minta semua data yang informasi tulis detail, catatan kejanggalan, di situ udah jelas bukan terkait Anda tidak masuk SK. Jadi jangan terus malah tulisannya panjang isinya curhat. Saya kecewa, nama saya tidak ada di SK ini dan seterusnya. Udah jelas di situ catatan kejanggalan bila ada yang Anda temukan, bukan terkait Anda tidak masuk SK. Jadi ketika Anda tidak masuk SK itu nggak usah diceritakan di situ. Kemudian menyampaikan bahwa saya selalu mendapatkan FG-nya A dan seterusnya, ya nggak usah ditulis di situ, karena kita sudah menyampaikan bahwa bukan terkait Anda tidak masuk ke SK. Jadi Anda nggak masuk ke SK ya nggak usah. Artinya kita udah tahu bahwa kawan-kawan itu nggak masuk SK dengan alasan apapun, yang kita juga belum tahu alasannya, dengan pembelaan dari kawan-kawan bahwa saya bekerja baik dan seterusnya. Kita sudah sangat memahami itu. Jadi mohon maaf, saya agak kurang nyaman terus terang dengan apa-apa yang sudah kita coba optimalkan, kita bantu, tapi kawan-kawan tidak memperhatikan itu dengan baik. Dengan data yang ada 400 sekian, itu saya harus metani satu-satu, saya harus merapikan satu-satu sebelum saya kirim data ke KSP, karena kemarin KSP minta. Jadi mohon kawan-kawan bisa memahami bahwa ada bagian-bagian yang tidak sesederhana itu, kemudian Anda nulis sembarangan, suka-suka nulisnya dan seterusnya, terus kita yang disuruh mikir. Bukan itu. Kita berharap kerjasamanya, kita butuh data apa, ya itu aja yang dikasih. Bahwa nanti akan ada lagi ketika bicara tentang temuan kejanggalan, ya nanti kita akan siapkan lagi formnya
temuan kejanggalannya apa, kejanggalan di bidang apa, dan seterusnya. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, koordinasi yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan isian ya. Jadi kalau kita lihat, kita kan ada 2 formulir tuh. Satu formulir untuk pernyataan, satu formulir tentang data kawan-kawan yang tidak ada di SK Maret. Jadi update kawan terkena dampak itu 1, sampai sekarang totalnya sudah 432. Nah, yang berikutnya adalah tentang pembuatan surat untuk kemudian permohonan klarifikasi. Di sana sudah jelas bahwa format surat permohonan silakan unduh di sini. Unduh di sini itu udah tinggal unduh aja gitu loh. Ini kalau menurut saya sih tinggal diunduh aja, udah selesai. Artinya nggak perlu kemudian minta untuk akses melakukan editing dan seterusnya. Ada berapa puluh orang yang kemudian minta melakukan akses editing. Kan kita minta diunduh, ya sudah diunduh aja. Kalau Anda sudah bisa buka, ya tinggal di save di laptop kawan-kawan untuk kemudian dilakukan perubahan. Bukan kemudian kawan-kawan merubah di file yang kita punya. Kira-kira seperti itu. Ketika kita berikan akses, secara otomatis nanti setiap orang bisa melakukan perubahan. Jadi kenapa kita membatasi untuk kemudian sekedar membaca? Kalau sudah bisa membaca, maka sudah bisa mengunduh. Kalau sudah bisa diunduh, maka kemudian bisa dilakukan penyesuaian. Kira-kira itu kawan-kawan yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan gitu kan. Bagaimana tolonglah kita ini melakukan ini seperti yang saya sampaikan ke kawan-kawan. Kita ini melakukan ini ya dalam konteks hanya sekedar membantu aja. Sekedar membantu, kemudian membantu kawan-kawan untuk kemudian berproses. Jadi jangan kemudian sudah kami membantu, kemudian kami juga harus repot. Yang kemarin oke, saya sering sekali mengatakan tolong diperhatikan dan seterusnya. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, bahwa kemudian ketika kita bicara tentang proses ini adalah proses bersama. Nah, atas proses bersama ini silahkanlah, ayo kita bareng-bareng kita mengusahakan ini secara bersama-sama, nggak juga terlalu manja. Artinya ada apa dikit udah langsung kemudian berkirim informasi. Saya nggak bisa gini-gini. Ada grup bisa ditanyakan ke grup, ada kawan-kawan yang ada di grup bisa juga ditanyakan ke kawan-kawan yang ada di grup. Kira-kira itu yang ingin saya pertegas. Tolong kawan-kawan, ini surat ini sangat penting. Surat untuk kemudian melakukan klarifikasi itu sangat penting. Oleh karenanya silakan segera di-download, kemudian diedit seperti yang sudah pernah kita sampaikan di grup, dan kita juga sampaikan di link Google-nya. Perhatikan, 1, revisi sesuai dengan warna kuning. Kemudian 2, isi tanda tangan dengan tanda tangan digital atau file gambar tanda tangan. Kemudian simpan dalam format PDF. Setelah simpan dalam format PDF, kawan-kawan bisa mengupload di bagian akhir ini dokumen surat, tinggal diupload. Kenapa kami perlu melakukan uploading di sini? Ya supaya lebih menyederhanakan. Kalau kemudian dikirim ke saya, ya buat apa?
Coba dibayangkan kalau ada 400 orang ngirim ke saya semua, ya saya pasti akan kerepotan, nanti akan ada yang terlewatkan, kan kira-kira kayak gitu. Jadi itu teman-teman, yang ingin saya sampaikan, mohon pengertiannya, mohon perhatiannya, bahwa ini adalah bagian untuk kita saling melengkapi, saling menguatkan. Kalau kemudian apa kita sudah punya niatan membantu tapi kemudian terlalu direpotkan, ya ada bagian-bagian yang kita kemudian mungkin tidak bisa membantu menyelesaikan, seperti yang saya sampaikan di grup umpamanya. Ketika kita komunikasi dengan KSP udah langsung, Pak minta datanya. Ketika saya kasih akses data, dia mintanya file. Ketika minta file, suka nggak suka saya harus merapikan. Ada yang ngisinya 2 kali, udah ngisi, udah tahu ada notifikasi di Gmailnya juga masih ngisi lagi, ya kan? Artinya Anda ketika ngisi lebih dari 1 kali, ketika nanti saya bersihkan yang alamat emailnya yang sama atau namanya yang sama, otomatis bisa hilang, data Anda bisa malah nggak kebaca gitu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, tambahan informasinya. Dan ke depan saya berharap kawan-kawan lebih bisa, ayo kita rapikan lah, barisan ini kita rapikan. Kemarin kita dari data yang ada 1574, walaupun secara data total kalau yang tidak masuk dalam kontrak itu ada 3.000-an. Kemudian hari ini kita mendapatkan konfirmasi yang tidak masuk lagi atau masih belum masuk, itu ada sekitar 400 sekian yang tadi. Artinya ada kawan-kawan lain yang sekarang mungkin sudah masuk di SK yang revisi. Kenapa mereka bisa masuk? Saya tidak bisa menjawab. Yang jelas bahwa usaha kita sama, semua kita lakukan, semua data-data yang kemarin kawan-kawan berikan ke kita berikan. Jadi kita sampaikan ke BPSDM semua datanya, berkas-berkasnya, ke KSP juga kita sampaikan. Hampir semuanya sama, artinya data yang masuk di kita. Kemudian kemarin di Ombudsman sudah menyampaikan bahwa mereka sudah memberikan jawaban surat, ditunggu kalau nggak ada respon, berarti kan ini kita besok bisa berkirim lagi nih pengaduan ke Ombudsman. KSP sudah memberikan respon supaya data yang belum masuk dikirim ke kami, tadi sudah dikirim. Kita sudah menyampaikan bahwa batas waktunya hari Jumat. Dan saya berharap sih sebenarnya kawan-kawan ya nggak perlu seperti yang di grup Pak D minta data yang sudah ngisi dan seterusnya, ya nggak perlu gitu juga, ya tinggal sampaikan aja ke kawan-kawan yang mungkin tidak masuk sekarang ini, posisinya tidak masuk di SK, yang kawan-kawan kenal ya diajak gabung ke grup. Kalau nggak tahu cara masuk ke grup, ya dikasih nomor kontak saya supaya masuk. Kira-kira seperti itu cara-cara yang kita lakukan. Menurut saya sudah sangat simpel, sangat memudahkan. Bayangkan kalau kemudian kawan-kawan harus datang sendiri, harus mendatangi kantor Kementerian Desa dan seterusnya, effortnya akan sangat berat. Dengan kita bersama-sama, ini akan lebih memudahkan. Kalau dimudahkannya saja sudah, kemudian seenak-enaknya disuruh ngisi tulis kabupaten aja, ditulis sampai nama desanya, ya kan, ditulis ngisi nomor handphone nggak pakai 0 aja, masih ada yang pakai +62, ini kan konyol gitu. Mohon maaf, ini saya bukan sedang memarahi atau apa, tapi saya sedang mengingatkan, ayo kita belajar untuk lebih tertib, literasinya kita
kita perbaiki. Bagaimana membaca perintah, dibaca dengan detail. Oh ini perintahnya ini, oh ini perintahnya ini, oh nomor HP, nomor WA, oh ini perintahnya ini. Ya ngapain kawan-kawan, apa ada yang pamer ke saya dua nomor handphonenya ditulis semua di situ. Itu kalau saya emosi kan bisa saya hapus gitu aja, ya kan? Nomor nomor handphone di situ, ya nggak perlu kemudian tanya ini boleh satu apa dua. Ya nomor yang memang bisa, apa yang memang anda pakai untuk keperluan DRP, ya udah itu aja. Supaya apa? Supaya ketika dilakukan cross check datanya clear. Nama, kenapa nama saya tulis nama sesuai DRP, artinya supaya clear bahwa dari pihak apa kementerian dia mendapatkan data dari kita, itu ketika dilakukan cross check dengan data yang dia punya bisa sama. Nama sesuai DRP, nicknya, kemudian nomor handphone. Ya artinya nomor handphone kan nomor handphone yang kawan-kawan terdaftar. Saya nggak tahu kalau memang ada kemudian bisa terdaftar di kementerian nomornya lebih dari satu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau menurut saya rasionalnya ya cuma satu. Kira-kira itu yang ingin, apa yang perlu saya pertegas kawan-kawan sebelum saya masuk ke bagian kedua. Ada bagian yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin komplain dengan apa yang tadi saya sampaikan, silakan. Atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung, kayaknya udah bisa langsung open mic ya. Udah bisa belum? Udah bisa kan? Langsung open mic. Silakan langsung open mic aja kalau ada yang ingin menyampaikan. Nggak ada? Nggak ada yang ingin menyampaikan? Nggak ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, Dadan dari Bogor silakan. Lanjut aja Pak Dek. Oke, dan kamu Bogornya di mana? Di Jawa Mas Pak. Ke Jakarta berapa jam? Kalau normal Pak hanya 45 menit paling. Kalau nggak macet 1 jam. Ya udah, kamu jadwalkan Senin ke Jakarta ya. Senin siap. Oke Pak. Ya, nanti diobrolin di grup. Oke siap. Oke, oke kalau udah cukup, kalau nggak ada yang lain, nah, saya ingin masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu bagaimana kita sama-sama bergerak untuk kemudian memperjuangkan kawan-kawan sendiri. Kembali lagi ya, saya pertegas ya, ini memperjuangkan kawan-kawan sendiri. Saya tidak ada agenda apapun dalam konteks ini selain agenda persaudaraan. Saya nggak ada agenda sedang meminta dukungan kawan-kawan untuk saya bisa jadi menteri, atau saya bisa jadi anggota DPR, atau saya bisa jadi wakil presiden, atau saya bisa jadi komisaris dan seterusnya. Enggak sama sekali. Jadi saya pastikan saya tidak ada kepentingan selain kepentingan perkawanan persaudaraan dengan teman-teman tenaga pendamping profesional. Itu titik, saya pastikan itu. Saya tidak ada agenda kemudian akan minta upah dari kawan-kawan. Nanti kalau apa, kalau sukses transfer ke saya ya dan seterusnya, sama sekali enggak. Jadi saya ingin pastikan itu. Oleh karenanya saya pengen kawan-kawan ayo kita bersama-sama. Tadi pagi kita sudah berbagi cerita tentang bagaimana kekuatan sosial media, bagaimana kekuatan sosial media ini kemudian akan menarik perhatian para pihak. Contoh yang paling gampang, ketika kemarin apa, awal-awal kita pergerakan yang mengisi data untuk kemudian menyatakan tertarik untuk didampingi atau diadvokasi lebih dari 1.500 orang. Tapi bukan kemudian kita bukan kemudian saya minta di follow akun saya dan sebagainya, enggak. Tapi ketika kemudian kita mencoba menyampaikan proses perjalanan yang kita lakukan, oh ini ketemu di sini dan seterusnya, bisa dilihat berapa banyak sih orang yang kemudian memberikan komentar.
apakah kemudian kawan-kawan yang sedang diperjuangkan ini juga malu untuk kemudian memberikan komentar di situ, kan kira-kira kayak gitu. Nah ini karena yang pengalaman yang kemarin menurut saya tidak optimal kita dalam konteks apa pemanfaatan media sosial, maka saya berharap kawan-kawan mulai hari ini coba dipastikan akun TikToknya, akun apa YouTube-nya, kemudian akun Instagram, Twitter itu aktif. Jadi dipastikan bahwa akun-akun itu aktif. Nanti kita akan berikan guidance, kita akan berikan arahan. Oke, bikin video 30 detik atau 60 detik dan seterusnya. Taruh kata, Pak D saya nggak bisa ngomong, ya udah diketik aja. Pak D saya nggak bisa cara membuat tulisannya kayak apa, nanti bisa diajarin, kira-kira kayak gitu. Tinggal diketik aja apa yang ada di kepala kawan-kawan, tinggal minta GPT untuk membuat apa naskah durasi untuk 60 detik ya nanti akan dibuatkan, dan dari situ tinggal di copy paste, dicek ke audio, masukin ke audio, nanti keluar audionya sesuai yang kita mau. Kalau memang kita nggak pengen suara kita, tapi kalau pengen suara kita tapi kita nggak pede dengan wajah kita, ya udah tinggal direkam audionya, nanti kemudian nggak perlu pakai gambar, tapi nggak perlu pakai video, pakai foto aja umpamanya, itu juga bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Setidaknya agenda yang kita harapkan adalah kawan-kawan bisa menceritakan tentang bagaimana keterlibatan di tenaga pendamping profesional. Taruh kata nih menyampaikan saya sudah 15 tahun atau saya sudah 10 tahun menjadi tenaga pendamping profesional bla 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 dan seterusnya. Kemudian cerita tentang Desember kemarin kami mendapatkan informasi saya sudah melakukan ini dan seterusnya, sampai kemudian tidak keluar lagi. Kemudian nanti video itu kemudian diupload dan kemudian dimention ke presiden, taruh kata nih. Jadi pembukaannya salam sehat Bapak Presiden, semoga Bapak selalu bla 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 dan seterusnya. Itu bagian nanti kita bisa diskusikan bahwa kita perlu mention ke presiden. Karena kalau ke menteri kita sudah beberapa kali melakukan, kita mentionnya ke presiden. Kita mentionnya ke presiden, kita mentionnya ke KSP umpamanya, dari akun-akun media sosial ini kita cari akun-akun mereka, kemudian kita mention. Kira-kira seperti itu gambaran yang ingin saya sampaikan, bahwa ada kegiatan-kegiatan bermedia sosial yang harus dilakukan, dan nanti kita tentukan hashtagnya supaya kawan-kawan bisa sama hashtagnya, dan kemudian kita tentukan waktunya. Silakan segera dibuat, kemudian sampai nih besok hari Senin dilakukan upload di jam berapa umpamanya. Ya udah, berarti semua upload di jam berapa, isinya nanti apa dan seterusnya, nanti kita berikan guidance-nya. Saya berharap kawan-kawan mau melakukan. Kenapa saya berharap mau melakukan? Karena kan ini antara saya percaya memang kawan-kawan ini butuh, sama sisi yang lain jangan-jangan ini juga cuma pengen ngecek aja, pengen ngetes RPDN kayak apa, keseriusan. Kalau kawan-kawan pengen ngetes, saya pastikan kawan-kawan salah. Karena komitmen RPDN dari 2008 kita sudah melakukan pendampingan terhadap desa. Jadi kalau bicara komitmennya nggak ada ceritanya kita dari 2008 sampai 2025 2026, berarti udah 18 tahun. 18 tahun kita mendampingi, kita paham, kita mengikuti perjalanan bagian-bagian prosesnya sampai lahirnya undang-undang desa, sampai kemudian kita mencermati tentang kebijakan-kebijakan yang melingkupinya. Jadi kalau ada yang berpikirannya sekedar ngetes,
dihentikan aja daripada Anda cuma capek. Tapi kalau memang pengen maju bareng-bareng, ayo kita siap untuk membersamai. Seperti tadi karena Dadan ada di Bogor, kita butuh hari Senin nanti akan menyampaikan berkas-berkas dan seterusnya. Setidaknya bukan Suryo Koco jadi kurir untuk ngantar berkas, tetapi yang melakukan adalah kawan-kawan juga. Seperti yang kemarin kita lakukan waktu itu dengan Mas Budi dari Karanganyar, dengan teman-teman dari Sukoharjo dan seterusnya. Ya mereka datang untuk kemudian bersama-sama dengan kita untuk melakukan itu prosesnya. Jadi tahu ini loh, di sini ketemu dengan ini dan seterusnya. Yang terakhir kita kemudian waktu diterima KSP sebenarnya juga tidak harus dengan teman-teman, tetapi kasar kata kemarin ini sebenarnya tidak harus ketemu dengan teman-teman, dan ketemu kita di luar kantor juga sudah selesai. Tapi saya pastikan bahwa ya perlu ketemu langsung lah sama perwakilan dan seterusnya. Akhirnya kita diterima. Kemudian kita sempat juga ke DPR, dan alhamdulillah juga diterima oleh ketua komisi dan seterusnya. Jadi saya pikir itu kawan-kawan yang saya bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya berharap akun-akun media sosial kawan-kawan dipastikan lagi, dicek lagi. Kalau toh memang kemudian merasa nggak nyaman menggunakan akun yang ada, silahkan membuat akun yang baru, nggak ada masalah. Yang jelas media sosialnya mohon diaktifkan. Setelah media sosial itu aktif, maka nanti kita akan guidance untuk kemudian melakukan pembuatan satu pembuatan video itu pasti untuk kebutuhan di TikTok, untuk kebutuhan di Instagram, reel Instagram sama di TikTok. Nah, kemudian deskripsinya kayak apa nanti kita berikan guidance. Membuat deskripsinya kayak apa, hashtagnya apa saja, kita berikan guidance supaya teman-teman bisa melakukan itu. Jadi untuk komunikasi dengan para pihak, mau WA sama menteri, mau WA sama siapa, saya pikir udah kita cukupkan, kita nggak perlu lagi. Kita coba fokus untuk bermain secara administratif seperti yang sudah kita lakukan, kemudian bermain secara sosial media. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin memberikan respon tanggapan. Atau ada yang kesulitan dengan mengisi formulir, mendownload file dan seterusnya. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin menyampaikan? Untuk yang temuan-temuan ya, kawan-kawan kan kemarin ada yang japri ke saya, ada yang pengurus partai masih diangkat, kemudian indikasi FQ-nya C itu tapi diangkat, kemudian ada juga indikasi bahwa teman-teman ini yang kemudian masuk karena ada komitmen dengan politikus dan seterusnya. Silahkan kalau memang ada data-datanya atau ada informasinya, disiapkan, dicatat. Nanti kita akan siapkan Google Form-nya untuk mengisi laporan, artinya memberikan dokumen ke kita. Kenapa saya akan mempersiapkan itu secara khusus? Karena yang di form yang kemarin kita bikin itu teman-teman banyak menulis yang isinya seperti yang tadi saya ceritakan. Isinya saya tidak habis pikir kenapa saya tidak dikontrak sementara saya selalu A dan seterusnya. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa saya sudah sertifikasi, kenapa saya tidak diperpanjang dan seterusnya. Jadi kalau yang kayak gitu saya juga nggak bisa jawab. Dan kalau kemudian saya bikin rekapnya juga nggak ada perlunya.
karena kemudian mempertanyakan profesionalitas dari BPSDM. Kita sudah sepakat bahwa BPSDM bermasalah, jadi nggak perlu dipertanyakan kenapa dia bermasalah, nggak penting. Yang perlu kita permasalahkan adalah gimana caranya BPSDM menjadi lebih baik, atau gimana caranya kepala BPSDM bisa diganti dengan orang yang kemudian bisa melakukan perbaikan. Jadi kalau menanyakan kenapa saya sudah 10 tahun prestasi kerja saya gini-gini, ya nggak ada perlunya. Nah, yang kita perlukan sekarang apa? Yang kita perlukan sekarang adalah bukti informasi-informasi bahwa proses ini ada yang tidak benar. Taruh kata kemarin yang di Sumatera sudah ada penerimaan calon TPP, kemudian daftarnya di ketua salah satu partai politik, kemudian sudah dikutip, kemudian sudah ada acara pelatihan. Nah, yang kayak gitu silahkan disampaikan. Kemudian ada informasi bahwa teman-teman diundang oleh anggota DPR atau anggota DPRD dari partai tertentu, kemudian orang-orangnya datang ke teman-teman menanyakan ini masih pengen diperpanjang apa enggak, dan seterusnya. Kalau pengen diperpanjang kita perlu ketemu umpamanya. Kemudian ada yang kemudian kemarin sempat juga kita mendengar informasi bahwa kalau kamu pengen diperpanjang ya mesti store sekian puluh juta, sekian juta, dan seterusnya. Yang kayak gitu kalau memang ada informasinya disampaikan. Tapi kalau kemudian saya sudah 10 tahun, saya sudah bersertifikat dan seterusnya, ya nggak usah disampaikan. Kita paham BPSDM-nya bermasalah. Jadi mau diceritakan yang kayak gitu buat kita jadi nggak ada nilainya. Tapi kalau yang diceritakan adalah laporan masalah-masalah dari di lapangan yang kemudian mungkin ada indikasi bahwa itu PPK-nya yang bermain atau partai bermain atau apapun itu. Nah, itu akan menjadi satu dorongan kepada para pihak. Oh, ternyata ini memang bermasalah. Oh, ternyata memang ini merusak desa ini dengan cara menempatkan orang-orang yang kemudian baru aja lulus dijadikan ini. Kemudian ada yang kemarin waktu itu tidak pernah ada di 2025, tapi 2026 namanya keluar di SK. Artinya kan SK yang sekarang ini harusnya SK SK pembaruan. Jadi bukan kemudian SK untuk penerimaan. Jadi kalau pembaruan berarti basisnya harus data yang 2025. Kalau dia nggak ada di 2025 masuk, nah itu perlu dijadikan temuan. Kemudian sempat juga ada informasi tentang seseorang yang kemudian karirnya begitu cepat karena dia ada hubungan dekat dengan menteri umpamanya. Kemudian ada yang karena dia ada kedekatan dengan partai dan seterusnya. Yang seperti itu boleh nanti sekarang disiapkan, nanti kita siapkan formnya untuk silahkan diisi. Artinya silahkan diisi ya dengan penjelasan saya sekarang. Jangan kemudian diisi dengan bahasa yang sama kayak yang tadi saya ceritakan. Udah, yang itu kita percaya 100% bahwa kawan-kawan ini semua evaluasi kinerjanya A dan B. Saya secara pribadi percaya 100% data itu. Saya percaya 100% bahwa kawan-kawan ini tidak pernah ada double job, tidak pernah ada teguran atau peringatan atas pekerjaan. Artinya urusan itu clear, nggak perlu diceritakan lagi. Sekarang yang perlu kita himpun adalah informasi-informasi kekacauan yang terjadi di lapangan. Ya, itu yang kemudian kita butuh informasi dari kawan-kawan. Kalau toh memang saya nggak tahu secara langsung,
sampaikan nanti bahwa berdasarkan informasi seseorang gitu aja lah. Kalau memang orang itu nggak mau disebut, berdasarkan informasi seseorang dan seterusnya, artinya Anda punya hak untuk melindungi narasumber. Ibarat kata kayak wartawan, Anda punya hak untuk melindungi narasumber, tetapi Anda berani bertanggung jawab bahwa informasi itu memang disampaikan oleh si narasumber. Kira-kira itu kawan-kawan, dari saya yang bisa saya sampaikan. 30 menit kita sudah berbincang. Kalau ada yang ingin memberikan respon silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Silakan, ada Mbak Puji, ada yang mau disampaikan? Udah open kamera atau yang lain? Nggak ada. Silakan langsung open mic kalau memang ingin menyampaikan sesuatu. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kawan-kawan. Mas Fauzan, ada yang mau disampaikan? Open kamera tadi, silakan. Siap, Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Jadi pertama kami sampaikan terima kasih karena setelah difasilitasi sampai dengan sejauh ini. Yang kedua bahwa saya itu mau cerita agak gimana ya Pak De. Nggak tega, nggak sampai hati itu. Jadi di sekitar bulan Oktober Hmm, 2025 itu saat itu saya masih kebetulan saya kan jadi koordinator kabupaten. hmm, Nah, ada salah seorang yang meminta ke kami untuk pada saat rakor TPP itu akan dihadiri oleh 3 orang dari salah satu partai karena reses, karena posisi reses saat itu. Nah, saya bilang kalau dari komisi saya terima, tapi kalau itu dari fraksi saya nggak terima kalau cuman salah satu partai itu kan karena saya harus menjaga profesionalitas saya bilang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak menerima dengan konsekuensi nama saya hilang atau saya hilang profesionalnya begitu akhirnya nama saya hilang bener. Cuman itu ceritanya. Nah, apakah hal macam itu juga enggak, perlu pertanyaannya dengan konsekuensi itu pemahaman sampean atau dia menyampaikan? pemahaman saya. Jadi karena ternyata 3 orang DPRD itu adalah di salah satu partai. 3 orang reses bersama satu partai karena fraksi. Tapi kemudian eh, dari penghubungnya itu saya bilang, karena saya harus profesional, saya menolak kalau dari fraksi. Tapi kalau dari komisi saya terima, bilang gitu kan. Engkau kanu terus bagaimana? Ya udah, ya resiko saya ambil resiko. Bisa jadi nama saya hilang besok. Bisa jadi juga kalau saya terima saya dianggap tidak profesional, tapi kalau saya tidak terima bisa jadi nama saya hilang. Itu persepsi saya saja. Ternyata benar nama saya hilang. Dan yang meminta itu tidak ada statement apapun dalam artian ada risiko sampean loh mas dan seterusnya, atau itu nggak ada ya? Enggak, kebetulan yang meminta itu juga salah satu teman yang sekarang namanya juga masih ada. Oh, yang meminta itu adalah Yang teman ya, TPP juga. ya, Menurut saya ceritakan aja mas. Jadi ceritakan mungkin supaya supaya lebih ini ya. Saya punya pengalaman gini. Menggunakan GPT itu dia lebih bisa memberikan arahan ke kita supaya kita tidak masuk dalam bahasa yang kemudian tidak pas. Jadi sampean coba pakai GPT gitu kan, tulis cerita yang tadi sampean ini, kemudian sampean perintahkan aja buat narasi untuk laporan dengan panjang umpamanya 200 kata atau apa dan seterusnya. Nanti dia akan membantu membuatkan. Nah kalau dia bantu membuatkan, sampean tinggal lihat, sampean tinggal rapikan aja. oh Kira-kira kayak gitu. gitu. Nah nanti dokumen-dokumen data-data yang seperti itu yang akan kita. Suaranya hilang, Ade. Itu apa?
mic-nya ke nah, Jadi kalau ngomong urusan politik aku pernah ceritakan. Memang ya. posisinya kan sekarang suka nggak suka ya memang kemudian urusan politik ini juga sudah masuk di wilayah ini gitu kan. Bahkan ketika kemarin si ketua komisi menyampaikan jawaban seperti itu berarti saya udah paham bahwa Suryo Koco ini akan berhadapan dengan partai penguasa kalau memang harus berhadapan-hadapan. Dan buat saya nggak ada isu, nggak ada masalah. Tinggal tergantung kawan-kawan. Nah kalau aku kan sama-sama sampean ini nggak ada di SK, lo Arab ngomong enak ngomong ra enak sama aja kok. Ngapain nggak ngomong? Ya sekalian aja ngomong. Kan kira-kira kayak gitu. Ya, Jadi ya. kalau aku sih gitu mas. Jadi Ya. saran nanti aku siapin Google Formnya dan saya harapkan kawan-kawan bisa memanfaatkan apa AI, memanfaatkan GPT untuk membuat apa narasinya. Jadi ceritakan aja yang apa sampean ketahui dan seterusnya. Kemudian bahasanya lebih pada perintahkan saya minta apa buatkan saya narasi apa berapa kata lah terserah sampean pengen panjang pengen pendek narasi yang apa narasi 200 kata umumnya narasi 200 kata dari informasi yang yang aku tulis di atas nanti dia akan bikin lah kalau bikin ada yang kurang nanti sama tinggal rapikan lagi tinggal di copy di paste di Word gitu kan begitu di paste di Word zaman baca ada yang kurang ya zaman rapikan lagi nanti di copy lagi dari Word masukin lagi ke GPT perintahkan untuk rapikan tulisan ini kira-kira kayak gitu mas itu Ya, bagian-bagian yang apa yang menurut saya sih ya udah saatnya sekarang kalau mau fight ya fight aja siap Pak D. Terus satu lagi Pak D, ya untuk apa itu eh, surat yang kemarin kami download itu kita upload kemana ini Pak D? Saya kok belum. surat yang di download itu kan tinggal di upload di Google Form yang itu Oh, kembali ke Google Form aja. ya kan Google Form itu kan paling bawah kan ada upload surat Oh iya ya, ya tinggal di upload surat di situ masukin ke situ upload iya. Siap Pak D. Ya, ya terima kasih. Nggih. oke Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam silakan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu saya pastikan ya ketika nanti artinya akan membuat informasi indikasi penyimpangan atau apapun itu saya pastikan kalau kawan-kawan nggak nyaman nggak usah ditulis nggak usah dilaporkan tapi risikonya adalah ketika itu tidak dilaporkan maka hal-hal yang buruk itu berarti Anda melakukan pembiaran itu terjadi tapi kita tidak memaksa itu harus disampaikan. Kenapa kita nanti perlu mengkolek itu? Karena itu akan menjadi bahan untuk lampiran. Jadi kawan-kawan mungkin saya perlu sampaikan kenapa tadi saya sampaikan apa dadan supaya bisa nggak Senin dan seterusnya. Ini rencana kita adalah sesuai pembicaraan kemarin. Kita tunggu sampai besok. Kita tunggu sampai besok kawan-kawan bisa mengisi formulir dan kemudian mengupload surat apa permohonan klarifikasi itu segera dikirim Jumat apa paling lambat Jumat tengah malam Jumat 24.00 atau jam Jumat apa jam 12 malam itu nanti kita tutup kenapa kita tutup karena kita perlu mendownload file-filenya semua file nanti akan kita download kita akan cetak kemudian kita akan jadikan buku jadi kalau umpama sekarang kita yang udah masuk ada berapa yang udah masuk ini ada 233 kalau kemudian apa format suratnya kemarin itu kalau nggak salah 2 halaman ya 2 halaman berarti 233 kali 2 halaman ada 466 halaman jadi kalau 466 halaman itu ya hampir kayak satu rem buku apa satu rem kertas apa folio ya kertas HVS itu kan satu rem isi 500 kalau nggak salah ya jadi kira-kira
kita akan memberikan berkas setebal itu, nanti kita bikin rapi. Kita bikin rapi, dengan kita jilid rapi dengan hard copy, mungkin hard cover, atau kalau enggak ya tetap dengan cover yang rapi. Kemudian kita akan serahkan ke sesuai yang ada di surat itu kan. Di surat itu kan ada tuh tembusan kepada 1, 2, 3, 4 itu kan. Nah, itu nanti kita akan serahkan. Nah, proses penyerahan itu saya berharap teman-teman dari tenaga pendamping yang dekat-dekat untuk bergabung. Mas Untung yang kemarin juga sudah sempat ke Jakarta, tadi sudah saya minta dari Ciamis mungkin nanti datang ke Jakarta. Dadan yang kebetulan juga dekat di Bogor nanti bisa merapat. Nah, semua berkasnya sudah kita siapkan, nanti tinggal Dadan sama Untung yang menyerahkan, saya jadi tukang fotonya aja, tukang dokumentasinya. Kita nanti upload di media yang kita punya, ya kita harapkan teman-teman memberikan komentar, memberikan respon. Supaya Supaya ini teramplifikasi. Ada segitu banyak datanya. Ada sekian ratus orang yang kemarin itu yang baru yang menyampaikan, bisa jadi lebih dari itu dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, ada yang lain yang ingin menyampaikan? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada cukup, kita cukupkan sampai di sini. Pesan saya satu, kawan-kawan tolong coba dicek lagi di emailnya apakah sudah ada notifikasi bahwa sudah mengisi data Google Form yang kita berikan. Itu satu, supaya karena dari data yang ada di daftar ini 432, sementara kalau kita lihat di 432 ya tadi 432, kalau kita lihat di grup kita itu ada 482. Jadi ada 50 nama yang ada di grup yang belum mengisi. Jadi itu ada 50 nama di grup yang belum mengisi, atau bisa jadi yang ada di grup nomornya lebih dari 1, itu bisa jadi juga. Tetapi kembali kita mengingatkan bahwa ada yang belum mengisi, atau memang ada 50 orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak masuk dalam kategori terkena dampak dari kebijakan yang Maret ini, tapi ingin memantau kerja-kerja kita. Saya juga nggak tahu karena saya tidak melakukan screening kepesertaan yang ada di dalamnya, karena buat saya mau dipantau sama nggak dipantau ya sama aja. Nah, kemudian dari 432 ini yang mengisi untuk klarifikasi ini baru 234. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap sampai Jumat ini angkanya sama antara yang ngisi update sama yang ngisi untuk surat klarifikasi. Kira-kira itu poin utamanya. Poin yang kedua adalah siap-siap media sosialnya diaktifkan, dan nanti siap-siap memantau grup ketika nanti ada arahan. Oke, bikin video, tema topiknya apa dan seterusnya, kita akan berikan arahan di grup. Kira-kira itu. Terima kasih kawan-kawan, salam sehat, salam bahagia, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPDN terus bangga berkarya, tunaikan baktimu, perjuangkan masyarakat desa.